Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua yang datang di tempat ini adalah orang-orang yang selalu merindukan akan hadirat Tuhan. Ada amin. Sebab itu mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita minta kuasa Tuhan bekerja dan hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Kita berdoa. Kami datang membawa kerinduan hati kami Tuhan di hadirat. Kami datang membawa segenap hidup kami di hadirat-Mu Tuhan. Dan waktu kami datang mengangkat hati kami, hidup kami kepadamu Tuhan, maka kekuatan-Mu, pemulihan-Mu terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari Engkau berkarya sebebas-bebasnya pagi hari ini untuk memulihkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sebab lebih dari segalanya kami memerlukan akan Engkau. Haleluya. Amin. Lebih dari segalanya ku berharap padamu, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari sekali lagi naikkan pujian ini. Lebih dari segalanya ku berharap padamu, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Oh, begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Amin. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Oh, tenanglah, tenanglah
mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Jemaat sendiri nyanyi. Tenang, yes, jiwa kiara labara labasikara labase. Amin Tuhan. Kiara labara labasikara labakara labase. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Mari angkat penyembahanmu yang terbaik buat Yesus. Mari bawa hati kita kepada Yesus. Yesus kau segalanya. Kami butuh Engkau Bapa. Kami rindukan Engkau. Oh, berikan kekuatan-Mu. Haleluya.
Engkaulah kekuatan bagi setiap kami, Tuhan. Engkaulah pengharapan dalam hidup ini. Engkaulah damai kami, Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami terus mau memandang kepada Engkau, bahwa hanya bersama dengan Yesus kami sanggup melewati hidup ini. Terima kasih. Terima kasih. Shikarala bakarala bas. Dengan sayap-Mu ku akan terbang di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Oh, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, nyanyikan bagi Yesus. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Tuhan.
yang senantiasa bertata atas hidup kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan saat ini kami siap bersorak memuji bagi Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Yang siap bersorak bersama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat, paling meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Keluarkan semangatnya, ekspresinya kita kepada Tuhan. Yuk. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Come on. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Yeay. Haleluya. Mari sekali lagi naikkan pujian yang lebih sungguh. Nyanyikan. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Come on. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari dipuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Yeay. Ini puji-pujian kami pagi hari ini kepadamu Tuhan. Biarlah sukacitamu terus mengalir. Haleluya. Mari siap-siap kita angkat tangan kita. Kita lambaikan doa-doa. Siap. Ho. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. Oh. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Amin. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. La
Berapa banyak yang percaya bahwa roh Tuhan selalu ada di tempat ini? Boleh lambaikan tangan paling tinggi-tinggi. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya Tuhan. Waktu kami bersuka cita, waktu hati kami penuh dengan damai, waktu hati kami penuh dengan kebahagiaan, maka kekuatan Tuhan mengalir atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini hati kami akan siap diberkati firman-Mu. Mari Engkau memberkati setiap kami. Sehingga apa yang kami dengarkan hari ini, kami boleh melakukan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, oh, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari semua sikap berdoa. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Hari ini kembali kami akan beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan sabda Tuhan. Berkati kami semua.
berkati guru sekolah minggu, berkati kakak pendamping. Kami semua bersemangat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan masuk di kelasnya. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kuatkanlah hatimu lewati segala persoalan. Kebenaran firman Tuhan menyatakan kepada kita, kuatkanlah dan teguhkanlah dengan kuat kuasa Tuhan. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti. Sebab pengharapan kita seperti jangkar yang dilabuhkan dalam. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan Tangannya terlambat takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percaya, sebab Engkau Allah Immanuel yang akan terus menyertai kami sampai kesudahan zaman. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dimuliakan Engkau, Allah yang setia, berjalan bersama kami, menaungi kami dengan kasih dan rahmat-Mu, yang bekerja di dalam kami, bekerja melalui kami, bekerja oleh kami. Kemuliaan bagi-Mu, sungguh dahsyat anugerah-Mu. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi-Mu sampai selama-lamanya. Roh Kudus, tuntun bimbinglah kami. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran. Biar dengan pengurapan-Mu kami disanggupkan untuk mengerti dan melakukan dalam hidup kami. Sebagaimana janji-Mu bahwa setiap orang yang dengar dan melakukan kebenaran firman-Mu, mereka akan diberkati, berbahagia, beruntung dalam hidupnya. Biarlah kami termasuk dalam bilangan orang-orang yang dengar, mengerti dan melakukan. Supaya kami boleh diberkati, berbahagia hidup kami, beruntung perjalanan kehidupan kami di kolong langit ini, di muka bumi. Tetapi lebih di atas segalanya kami melakukan kehendak-Mu, karena kami mengasihi Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami melakukan kehendak-Mu sebagai bagian dari puji penyembahan kami kepadamu.
Terima kasih, siaplah hati kami ditabur benih kebenaran firman-Mu. Dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini sebagaimana seluruh rangkaian ibadah, semua tujuannya supaya Tuhan saja yang dimuliakan. Dan setiap jemaat Tuhan yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan, shalom. Ada sukacita? Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sampai pada minggu keempat. Hari pertama di minggu keempat, minggu di penghujung bulan Februari, dan sebentar lagi kita masuk bulan Maret. Semua karena kasih karunia. Amin. Ya, setiap bangun pagi masih bernafas itu kasih karunia. Ya toh? Karena kita tidak punya kuasa untuk hidup ini. Seperti firman Tuhan menggambarkan bahwa bahkan yang jalan saja dia tidak berkuasa atas setiap kaki, langkah kakinya. Begitu. Hari ini kita belajar iman dan keberanian Daniel. Minggu lalu kita belajar tentang iman dan mujizat yang dialami oleh Elia. Minggu lalu kita belajar bahwa mujizat, perkara dahsyat dalam hidup kita adalah salah satu cara Tuhan tolong kita. Dan untuk mengalami itu kita perlu percaya. Dan itu dasarnya. Dan ketaatan yang menyertai. Percaya saja. Taat saja. Dan kadangkala ketaatan mendahului pemahaman. Sekali lagi, ketaatan kadangkala lebih di depan dibanding pemahaman. Walaupun kita butuh pemahaman. Alkitab dengan tegas menyatakan kita perlu pengenalan. Tapi kadangkala ketaatan mendahului pengertian. Maka tidak jarang kadangkala kita melakukan, belakangan baru kita mengerti. Iya tidak? Tapi sekali lagi saya mau tegaskan bahwa pengenalan itu sangat penting. Bukan hanya sekedar semangat. Makanya kekristenan, iman kita itu progres sifatnya. Iman itu memang harus dia bertumbuh. Ada kata-kata dalam Alkitab, kata-kata bertumbuh itu perlu. Hari ini kita belajar tentang keberanian Daniel. Iman dan keberanian Daniel berdasarkan bacaan kitab Daniel pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Mari buka Alkitab saudara. Kita akan membaca mestinya kita membaca dari ayat 1. Tapi kita baca saja ayat 19 saja dulu sampai 23. Nanti saya meringkaskan konteksnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Karena itu kita baca dulu ayat 19 secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Jadi ada penglihatan ya, malam hari, dan Daniel merespon memuji Allah semesta langit. Melek haolam. Raja seru sekalian alam. Begitu terjemahan lama tuh. Oke, ayat ke-20 lanjut. Ayat 20 itu isi pujiannya Daniel. Kemudian ayat 21 juga dia berkata, dia mengubah saat dan waktu. Jadi Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah penguasa atas waktu. Karena itu namanya Alfa dan Omega, Alif dan Ya, awal dan akhir, tiada berkesudahan. Al-awal wal al-akhir. Begitu nama Tuhan Yesus di Wahyu toh. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Karena itu kita yakin tidak ada pemerintahan di muka bumi ini yang bukan daripada Tuhan. Bahkan pemerintahan zolim sekalipun. Bisa begitu Pak Gem?
itu lain ceritanya nanti. Beda dengan kehendak mutlak Allah dan kehendak yang diizinkan. Ketika orang Israel berseru-seru, mengangkat panji-panji, mengangkat baliho, mengangkat gerdus-gerdus yang ditulis, kami butuh raja. Mereka protes, kami butuh raja, kami butuh raja. Aduh, Samuel bingung, waduh Tuhan bagaimana ini? Mereka minta, mereka menuntut nih, kami butuh raja. Seperti bangsa-bangsa lain, kami perlu raja. Begitu nanti Bapak Ibu pulang baca di kitab apa tuh? 1 Samuel kah? Samuel garu-garu kepala, bagaimana ini bos? Jangan takut, bukan kamu yang dia tolak, saya yang mereka tolak. Kasih tahu untung ruginya, plus minusnya kalau kamu dipimpin seorang raja. Lalu Samuel bilang begini, ini plus minusnya kalau kita dalam bentuk pemerintahan dipimpin raja. Kami butuh raja. Wes. Allah lalu bilang begini, adakan audisi. Maka kemudian di audisi jatuhlah terpilih seorang raja yang bernama Saul. Begitu ya. Roma pasal 10 Roma pasal berapa tuh yang tentang pemerintahan? Bahwa dia berkuasa atas pemerintahan. Karena itu kenapa kita tunduk kepada pemerintah di atas kita. Supaya mereka berjaga-jaga atas kita. Sehingga kita bisa hidup beribadah dengan segala kesalehan. Demikian surat kepada jemaat di Roma. Yang pada saat itu pemerintah Kaisar Roma bukan pemerintah yang mendukung kekristenan. Oke? Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang-orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Ayat 22. 21 maaf. 22 oke. Lanjut 23. Tahan ayat 22, firman Tuhan bilang begini, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Tapi ada rahasia tetap pada tangannya. Bilangan 29 ayat 29, yang dibukakan itu bagi saudara dan saya dan generasi berikutnya. Dan firman Tuhan katakan, salah satu kemuliaan Tuhan adalah menyimpan rahasia. Jadi kalau ada hal-hal yang kita tidak mengerti tentang Tuhan, itu bagiannya. Amin. Amin. Ya. Iya. Makanya kadang-kala orang bilang tidak masuk akal. Tidak masuk di akalmu. Masuk di akalku. Tapi hikmat dan kebijaksanaan Tuhan tidak bisa diisi di otak yang besarnya ini hanya sebesar bakpao. Puji Tuhan kalau isinya daging babi. Bakpao lompo batang yang biasa Ibu Mary kirim, ada stempelnya begitu tuh. Mau diisi, bagaimana bisa seluruh air samudra raya dimasukkan ke kolam yang kita gali di pinggir pantai Nirwana? Seperti seorang anak yang berharap dia bisa ambil air di laut dan dia isi di dalam tempurung, semua air tidak bisa. Bahkan seorang yang paling pintar pun, contoh seperti Newton, ketika dengan segala pemahaman pengetahuannya, dia kemudian berkata sesungguhnya pengetahuan yang ada padanya hanya seperti satu kerang yang dia temukan di pinggir pantai. Sementara kerang-kerang lainnya berjubel di lautan. Padahal dia paling pintar tuh. Bukan paling, maksudnya dia pintar. Siapa yang tidak tahu Newton toh? Dia seorang ya pintar. Dan dia juga seorang yang menggali Alkitab demikian. Ceritanya katanya kursinya yang sekarang di mana itu? Universitas apa itu? Yang di Inggris itu? Apa? Universitas apa, Ri? Yang di Inggris. Terkenal itu. Ya, jadi dia kursinya itu baru satu orang yang duduki sekarang. Stephen Hopkins. Yang seorang ilmuwan juga. Jadi belum ada yang menyamai Newton katanya, baru dia. Oke. Lihat ya, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak ditersingkapkan, yang tidak dibukakan bagi saudara dan saya oleh Tuhan, jangan main paksa.
Oke? Karena firman Tuhan bilang, kemuliaan Tuhan salah satunya adalah menyembunyikan rahasia. Ayat 23, lanjut baca. Oh saya dia. Ya Allah nenek moyangku. Unik nih. Allah nenek moyangku. Karena itulah mengapa kita selalu berdoa dari generasi sampai kepada generasi berikutnya. Haruslah Yesus yang dimuliakan. Amin. Supaya suatu kelak nanti cucu kita akan berkata, Engkau Yesus Tuhan, Allah yang disembah oleh Bapakku, oleh bapaknya Bapakku, bapaknya Bapakku, dan bapaknya Bapakku. Begitu. Oke? Lihat itu, kesetiaan di sini. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau. Kupuji dan kusembah Engkau. Sebab Engkau memberikan kepadaku hikmat dan kemampuan. Dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal-hal yang dipermasalahkan oleh Raja. Ya, itu firman Tuhan yang kita baca. Bapak Ibu, konteksnya begini. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Ini seorang raja yang berkuasa, Nebukadnezar, kurang lebih 500 tahun sebelum Tuhan Yesus. Jadi mundur di belakang sana kurang lebih. Di zaman ya 500 sampai 600 tahun sebelum Tuhan Yesus. Nebukadnezar datang menghancur leburkan Yerusalem, meratakan bait Allah, mengangkut orang-orang Israel di pembuangan. Dalam hal ini kerajaan selatan Yehuda diangkut. Lalu beberapa orang yang memiliki perawakan oke, punya penampilan fisik sehat, prima demikian kita katakan, dan memiliki hikmat yang sedemikian. Nah, jadi perlu tuh imbang tuh, pintar, sehat, keren, gagah, kuat. Jangan hanya pintar, loga-loga repot juga. Dan lebih repot lagi, lemah fisik, lemah repot itu. Pokoknya yang penting saya, jangan juga. Masa umat Tuhan sakit-sakitan. Oke? Dipilihlah orang-orang yang berhikmat. Yang kita kenal ada 3 orang dan plus Daniel. Hanaya, siapa itu? Azaria, Misael. Lalu mereka diganti namanya menjadi Sadrak, Mesak, Abednego, termasuk Daniel diganti menjadi Beltsazar. Oke? Mereka diajar segala ilmu pengetahuan Babel. Babel pada saat itu adalah salah satu pusat kebudayaan satu bangsa yang maju. Kita tahu kalau belajar tuh dulu Babel, Tiongkok, termasuk di India Gujarat ya, Mohenjo-daro. Itu ada tempat-tempat, kemudian di Amerika Latin, Inka dan Aztec, itu tempat-tempat yang pada zaman itu merupakan pusat-pusat peradaban. Nah, oke. Lalu perhatikan ini. Mereka diangkut. Ini cerita ini ada kisah di sana di mana ada yang namanya mentolerir sesuatu, ada yang namanya kompromi. Tidak selamanya tidak boleh berkompromi, Bapak Ibu. Boleh. Komprominya di mana gini? Kompromi karena keadaan. Mereka diangkut, dicabut, ditarik dari akarnya sebagai bangsa Israel yang memiliki apa itu ya? Apa namanya, kebanggaan diri begitu. Diambil, dibawa. Sampai di sana diganti namanya. Masih bisa, tidak apa, tolerir saja. Ini kan namanya kompromi itu. Diajar, pasti diajar bahasa Aram, Babel apa ya. Diajar ilmu pengetahuan, diajar tata krama ala Babilonia. Pakaiannya dipakaikan segala tata pakaian saat itu. Termasuk namanya diganti. Is okay. Kompromi. Tidak ada yang salah di situ toh. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, Abednego itu Ebed-nego. Abdinya dewa Nego begitu. Diganti namanya. Maka kan Ebed Yahweh, hamba Yahweh, Abdullah,
hambanya Allah, abdi Allah, begitu. Waktu diganti nama is okay. Tidak berpengaruh terhadap iman. Jadi ada yang namanya kompromi untuk hal-hal tertentu. Tapi waktu yang inti, yang hakikat tidak boleh kompromi. Ketika Nebukadnezar membangun patung untuk disembah. Sadrak, Mesak, Abednego ketika disuruh menyembah kepada patung, mereka bilang apa? Kau ganti kami punya nama, kau ajar kami bahasamu, kau ajar segala tata krama ilmu pengetahuan Babel, kami iakan. Tetapi untuk perkara ini jangan harap, nenek, la, tidak. Karena kami tahu Allah kami sanggup menolong kami. Tetapi sekiranya Allah kami tidak tolong sekarang, kami tidak akan kompromi. Itu. Jadi ada hal-hal yang boleh kompromi tuh. Kalau itu tidak menyangkut hakikat. Maka pada saat itu mereka dibuang di dalam tungku perapian. Di dalam smelter. Kalau Bapak Ibu tidak tahu tentang tungku perapian, sekarang terkenal dengan smelter. Itu tungku perapian begitu, smelter. Ya. Lalu Nebukadnezar melihat, kenapa 3 orang dikasih masuk, tapi ada 4 orang di dalam. Itu ya Yesus prainkarnasi. Yang seperti kita nyanyi tadi, dia menyertai itu. Maka terjadilah ini. Persoalannya sekarang, mereka anak-anak muda ini diangkat sebagai Watim Pres, Dewan Pertimbangan Presiden, Watim Raj, Dewan Pertimbangan Raja. Mereka orang-orang pintar ini, orang Kasdim, termasuk orang-orang ini. Dan suatu ketika raja bermimpi dan mimpi itu menggelisahkan hatinya. Ayat 1 sampai 18. Maka dipanggillah semua dewan pertimbangan raja. Orang-orang pintar, orang-orang berhikmat yang selalu dipakai raja untuk berkonsultasi untuk segala macam persoalan. Dipanggil, mari sini. Saya ada mimpi. Sekarang kalau kalian orang-orang pintar bijaksana, tebaklah apa yang saya mimpikan itu. Sekaligus tolong artikan. Memang kalau orang berkuasa begini bagaimana bisa kau datang di orang berkota, kau tahu saya mimpi tadi malam. Tebak apa mimpiku? Tebak apa artinya? Pasti orang-orang itu bilang, kok bodoh Tapi kan raja tuh, Bapak Ibu, jangan sampai ada roh Nebukadnezar dalam hidup kita. Karena kita berkuasa, mungkin kita menduduki suatu tempat, atau mungkin kita berotoritas atas orang-orang, lalu kita bertindak aneh-aneh. Bapak Ibu pulang baca ayat 1 sampai 18, lucu. Bagaimana bisa dia tanya apa yang saya mimpi? Paling lucu pasti, Pak Roy, tahu mimpiku tadi malam? Kok bisa terjemahkan? Mungkin dia balik lagi. Iya tuh. Begitu. Kalau kamu tidak tahu apa yang saya mimpikan tadi malam, dan kalau engkau tidak tahu apa maksud dari mimpi itu, aku akan memenggal-menggal. Bayangkan, kalau penggal itu putus leher. Tapi ini mutilasi, Bapak Ibu pulang baca. Aku akan memenggal-menggal semua orang pintar berhikmat di kerajaan ini. Semua dewan pertimbangan raja. Aku akan penggal-penggal, mutilasi. Bukan hanya itu, rumahnya saya rubuhkan. Ini bukan hanya sekedar gemetar Bapak Ibu. Sedikit lagi langsung. Itu, ini persoalan besar. Termasuk Daniel. Lalu Daniel melalui asisten tangan kanan raja, sampaikan, kasih tahu raja, kasih waktu, begitu ceritanya. Karena di tangan Daniel ini, ya mari kita baca ayat 17 atau 18-nya dulu supaya kita lihat. Ayat 18. Ya, kemudian pulanglah Daniel, lalu bilang sama Sadrak, Mesak, Abednego, Hanaya, Misael dan siapa? Azaria. Persoalan ini begini.
Lalu 18 begini. Dengan maksud supaya minta teman ini, mari dukung dalam doa ini. Ini menyangkut hidup kita nih. Bukan hanya kita orang Israel sebagai dewan pertimbangan raja, tapi orang-orang pintar lainnya. Ya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Persoalan, maka mereka pasti berdoa. Maka selalu doa ya adalah sarana kasih karunia yang diberi kepada saudara dan saya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Datang omon-omon dengan Allah, itu definisinya doa. D-O-A gitu. Bukan lagi omong-omong sekarang, di omon-omon. Ya. Oke, singkat cerita. Ya, kembali ke slide. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu lalu kita belajar bahwa mujizat adalah salah satu cara Tuhan tolong. Dan hari ini kita belajar ketakutan, kekhawatiran, keresahan, apapun itu namanya, adalah salah satu persoalan dalam hidup kita orang percaya. Slide kedua. Kalau Bapak Ibu pulang dan kemudian mencoba merenungkan, apakah Daniel waktu dia menyampaikan berita ini kepada Sadrak, Mesak, Abednego lalu dia tertawa-tertawa. Kau tahu toh raja toh bermimpi tapi kita tidak tahu mimpinya. Dan dia suruh tebak-tebak mimpinya. Dan kemudian kita disuruh artikan. Kalau kita tidak tahu, kita dipenggal-penggal. Rumah kita dirubuhkan. Tidak mungkin begitu toh? Iya tidak? Iya, pasti ini suasananya tegang. Weh, raja tuh, weh, kita harus. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego, ini kita harus berdoa ini. Kalau perlu kita kasih dengan buasanya di belakang. Weh, pujian penyembahan ini harus ini. Panggil banyak-banyak orang semua gitu. Ya betul. Di dalam dunia ini salah satu persoalan kita yang kita hadapi, ketakutan, khawatir, apalah namanya. Karena itu kita perlu berani, keberanian dari Tuhan untuk mengatasi hal itu. Tapi jangan Bapak Ibu menganggap keberanian itu seperti jawara-jawara yang di jalan itu keluar dan berteriak-teriak, "Oi! Siapa yang berani di tempat ini? Di lingkungan ini tidak ada yang saya takut." Hanya Bapak tentara di belakang dan Tuhan di atas. Bukan keberanian begitu. Nah, karena itu Bapak Ibu, karena ini kita perlu, maka kita akan meneladani Daniel. Bagaimana dia memiliki keberanian lewat kebiasaan yang dibangun. Kalau yang lalu kita belajar mujizat timbul karena dasarnya percaya disertai taat. Hari ini kita belajar bagaimana supaya kita berani percaya. Tiada kekhawatiran. Tidak dikuasai kekhawatiran. Ya, dengan membangun kebiasaan seperti Daniel. Yang pertama, bahwa keberanian yang dimiliki oleh Daniel didapat melalui kebiasaan memuji Allah semesta langit. Kebiasaan memuji Tuhan. Tadi kita sudah baca toh, ayat 19-20 dikatakan terpujilah, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam, lalu Daniel memuji Allah semesta alam. Pujian adalah respon kita terhadap apa yang telah dilakukan Allah. Pujian adalah merespon karya Allah dalam hidup kita. Dan bicara tentang apa yang diperbuat Allah dalam hidup kita banyak toh. Termasuk hari ini bangun tidak flu. Iya tidak? Padahal tadi malam begadang begitu. Sekali lagi. Makanya sering kita dengar pujian dan penyembahan. Pujian itu adalah
Untuk apa yang dibuat oleh Tuhan? Karyanya. Ya kira-kira seperti, terima kasih ya, engkau sudah menolong saya. Oh gitu. Kan apa yang dia lakukan. Tapi penyembahan itu bicara tentang dia. Oke? Dan tidak mungkin kita pisahkan antara pujian dan penyembahan. Persoalannya kadangkala kita mengerti kalau penyembahan itu lagu slow. Pujian itu lagu girang-girang, tidak, bukan begitu. Tapi sekali lagi, memuji Tuhan untuk segala apa yang dia perbuat atas hidup saudara dan saya. Ditolongnya saudara, diselamatkannya kita, itu pujian. Tetapi penyembahan itu untuk pribadinya, untuk siapa dia. Pujian dan penyembahan. Persoalannya Bapak Ibu Saudara, bukan persoalan. Penekanannya begini. Kalau kita belajar menggali Alkitab, baik di perjanjian lama, perjanjian baru, definisi dari pujian itu dari manapun definisi pujian itu, misalkan dari kata halal itu, halal, hilal jadi halel, haleluya, begitu kan. Kemudian berteriak, takbir, roah, begitu tuh. Atau apalagi tuh, toda yada yang diekspresikan dengan tangan begini tuh, toda yada, apalagi proskuneo, membungkus sambil seperti sikap anjing yang menjilati tuannya tuh, atau eukaristeo yang diterjemahkan sebagai ungkapan syukur, ucapan syukur, dan kemudian itu menjadi salah satu upacara gerejawi dalam sakramen, yaitu yang dua itu, yaitu perjamuan kudus toh. Perjamuan kudus itu kan ekaristi, mengucap syukur. Apapun kata dan apapun terjemahan serta definisinya, tetap sebenarnya pada hakikatnya pujian penyembahan itu hakikat terdalamnya adalah hubungan, adalah relasi. Hubungan, relasi antara saudara, saya, dan Tuhan. Amin. Sekali lagi, apapun definisi, ekspresi bahkan dari pujian dan penyembahan itu, hakikatnya adalah ini bicara tentang relasi. Amin. Relasi antara khalik dan makhluk. Relasi antara Tuhan dan hamba. Relasi antara bapa dan anaknya. Itu yang paling unik. Soal ekspresi itu bukan soal. Maksudnya itu sekunder. Makanya ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita juga perlu mengekspresikannya toh. Lagu tadi itu lengkap ekspresinya, menari, semua. Angkat tangan, toda, yada, yada kah begini? Ya surrender begitu ya, begini toh. Itu ekspresi. Tapi sekali lagi yang paling inti, bicara tentang pujian dan penyembahan kepada Allah ini bicara tentang relasi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekristenan itu bukan sekedar agama, tapi relasi antara kita, umat yang telah ditebus dengan juru selamat kita, Yesus Kristus. Amin? Amin? Iya. Slide berikutnya. Sebagai pihak yang telah menerima dan mengalami hal-hal yang dikerjakan Allah, tentu sewajarnya dan memang sepantasnya kita memuji dan memuliakan Tuhan seperti Daniel. Amin. Mazmur 148 ayat 5. Tolong Pak Agus yang baca. Mazmur 148 ayat 5. Ya. Ketika ia berfirman dan menyatakan karyanya, dia harusnya dipuji. Dia layak. Maka semua kita akan berkata, layaklah Tuhan dipuji. Raja atas seluruh bumi, angkatlah suaramu, tinggikan namanya. Karena itu surat
Ibrani ditulis, marilah kita mempersembahkan kurban, bukan kambing, lembu, sapi, atau domba, tapi ucapan bibir yang memuliakan Tuhan dan perbuatan baik, sebab kurban seperti itulah yang berkenan kepadanya. Pantas, selayaknya. Layaklah segala suku sujud kepadamu. Ya, layak. Bahwa dia bukan Allah yang makam puji, yang butuh pujian, gila pujian, gila sanjungan. Tapi memang selayaknya dia dipuji untuk apa yang dia perbuat, dan terutama dia disembah, dimuliakan untuk pribadinya. Amin. Amin. Ya, tentunya bukan hanya dengan nyanyian, perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Tak cukup, nah, lupa saya, apa itu? Tak cukup hanya aku bernyanyi. Aduh, itu. Katanya jangan hanya nyanyi, tapi bawa nyanyian itu dalam hidup. Ya, begitu. Oke. Mengapa Daniel memiliki keberanian sehingga ia dapat mengatasi ketakutannya, kekhawatirannya, galaunya? Karena dia membangun kebiasaan memuji-muji Tuhan. Yang kedua, dia mengandalkan hikmat dan kekuatan Allah. Ayat 21. Slide berikutnya. Yang kedua adalah mengandalkan hikmat dan kekuatan Allah. Slide berikutnya. Ayat 21 dikatakan begini, dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang-orang yang berpengertian. Karena itu Rasul Yakobus bilang begini, minta pengertian jauh kepada Allah. Begitu. Daniel mengakui bahwa dari Tuhanlah bersumber hikmat dan kekuatan. Hikmat sangat penting untuk mengatasi hal-hal yang sulit. Ya, kita butuh hikmat. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kekristenan itu ada hitung-hitung. Ada perhitungan. Ya. Tadi kita baca bahwa keberanian yang dimiliki Daniel bukan karena nekat, bukan juga karena kuat dan gagahnya, tetapi karena sikap mengandalkan Allah. Salah satunya diwujudkan dengan ketika ia mendengar kabar itu, dia memanggil Sadrak, Mesak, Abednego untuk bersama-sama mengungkapkan hal ini kepada Tuhan. Dan pasti di dalam doa. Walaupun di Alkitab tidak ditulis begitu. Karena langsung pada jawaban doa malam itu ia melihat penglihatan. Bagaimana mimpi yang dimimpikan oleh Nebukadnezar, bagaimana artinya. Perlu hitung-hitung. Lukas 14 ayat 28 sampai 32 ada kisah tentang Tuhan Yesus bicara begini. Siapakah di antara kamu ingin membangun ruko yang tidak duduk dulu hitung rencana anggaran biayanya, RAB-nya. Karena jangan sampai kau sudah letakkan pondasinya, sampai setengah tembok naik, kau tidak selesaikan dan orang bilang begini. Hanya bisa dia mulai tapi dia tidak bisa akhiri. Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 32. Siapakah di antaramu yang berencana membangun menara, tidak duduk dulu hitung RAB-nya, ya toh? Atau tidak, adakah di antaramu, adakah raja yang mau berperang tidak memperhitungkan kekuatan musuh dan kekuatannya? Kali-kali saja musuh lebih besar kekuatannya, maka dia utuslah orang untuk berdamai. Begitu tuh. Itu berarti ada hitung-hitung di situ. Ada bijaksana perlu di situ. Jangan sampai lebih besar paku daripada tiangnya. Repot, tidak bisa membedakan antara paku dan tiang. Patahlah tiangnya kalau pakunya besar. Tiangnya 10 kali 10 cm, pakunya 9 cm diameternya, patah. Karena perjalanan hidup kita ini selalu tentunya tidak mudah untuk kita jalani, maka kita perlu kekuatan Tuhan. Kita sangat perlu. Ya. Jangan pernah bersandar pada pengertian sendiri. Amsal 3 ayat 5, 6, 7 itu.
Janganlah bersandar kepada kekuatanmu sendiri. Berharap pada Tuhan tuh. Apa itu? Amsal pasal 3 ya. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Maka Ia akan membuat engkau sukses. Begitu. Maka kita perlu Tuhan. Amin. Kita nyanyi akhirnya. Ku perlu Tuhan. Oh gitu. Ku perlu Tuhan di nafasku. Gitu. Ada nyanyian tuh. Sebenarnya kita mau nyanyikan hari ini tuh. Saya hanya lupa tadi kemarin kasih Ibu Marianci untuk belajar. Sampai saya tulis di sini. Ku perlu Tuhan di nafasku. Ku perlu Tuhan di hidupku. Ku perlu Tuhan membimbingku. Yang ku perlu hanya Yesus. Hanya Yesus penolongku. Hanya Yesus kekuatanku. Hanya Yesus membimbingku. Yang ku perlu hanya Yesus. Ku perlu Tuhan di nafasku. Ku perlu Tuhan di hidupku. Dan seterusnya. Perlu dalam segala hal. Karena itu yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengatasi kekhawatiran, ketakutan kita dalam mengiring Tuhan dalam rupa-rupa hal yang diperhadapkan bagi kita. Mari kita juga membangun kebiasaan mengandalkan Tuhan. Amin. Yang ketiga sekarang. Selain itu tentunya kita harus membangun suatu kebiasaan bicara tentang iman ya. Mempercayai Tuhan itu penjawab doa. Daniel juga memiliki keberanian di dalam hidupnya karena mengetahui bahwa Allah adalah pribadi yang menjawab doanya. Slide berikutnya. Teka-teki dari mimpi raja yang sulit dipecahkan itu telah dinyatakan kepada Daniel sebagai jawaban dari doanya. Karena itu saya mau ulang-ulang. Tuhan itu maha tahu, tapi Dia suka kita kasih tahu. Oke? Kalau kita tulis begini, Tuhan maha tahu, itu huruf besar. Tapi Dia suka kita kasih tahu. Kasih taunya huruf kecil. Iya tidak? Unik tuh. Kan gini, sebelum kita mengungkapkan segala sesuatu lewat perkataan, Tuhan tahu tidak? Tapi mengapa kita disuruh berdoa? Karena ini bicara relasi Bapak Ibu. Bukan bicara terutama tentang jawaban daripada doa itu. Tapi ini bicara tentang relasi. Kalau bukan bicara tentang relasi, kan Tuhan tidak perlu dia bilang, tidak usah kau datang, saya tahu Ji. Saya tahu kesusahanmu, tidak usah kau bicara. Tapi ini bicara relasi. Karena itu Dia tahu apa persoalan kita, tapi Dia suka kita datang ceritakan. Amin. Curahkanlah segenap isi hatimu kepadaku, hai umat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ternyata hakikat dari semuanya itu ini bicara tentang hubungan. Kalau bukan bicara tentang hubungan tidak usah perlu berdoa toh. Buat apa berdoa? Kita tahu bahwa Tuhan tahu. Iya tidak? Apa gunanya kalau bukan bicara tentang relasi? Apa gunanya kalau bukan bicara tentang pengakuan siapa Dia? Kita datang berdoa. Lah Dia tahu. Buat apa kita kasih tahu? Kalau Dia maha tahu. Tidak perlu berdoa. Tidak perlu. Tapi kenapa Dia suruh? Sekali lagi. Dia maha tahu. Dia tahu pergumulan kita. Tapi Dia suka kita datang memberitahukan. Amin. Dia hanya iya, tidak jauh. Persoalan bagaimana berdoa terserah. Mau rata sampai, kalau di Alkitab itu kan ada sikap-sikap penyembahan tuh, rata sampai, kalau Bapak Ibu pergi ke Tibet, kalau pergi di Tibet, Bapak Ibu lihat orang menyembah Tuhannya itu baik, sampai rata dengan tanah. Habis itu berdiri, sampai lututnya, ya toh,
Ada di Alkitab, tapi kita tidak sampai begitu juga deh. Ada juga ruku, sujud di antara dua kaki. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab lalu dapat, maka sujudlah ia di antara dua lututnya. Maksudnya begitu tuh. Oh? Ada yang sujud sampai cium tanah, itu sujud begitu. Itu ekspresi. Sekali lagi, kalau ini bukan bicara tentang hubungan kita dengan dia sebagai biji matanya, kita dengan dia sebagai anaknya, kita dengan dia sebagai miliknya yang berharga, kita dengan dia sebagai domba kepunyaannya. Oke? Mempercayai bahwa Allah adalah penjawab doa yang tepat waktu, memberi kita keberanian untuk melewati perjuangan iman dalam dia. Walaupun kadang-kala tuh duk dak, jantung ini duk dak, duk dak. Minggu lalu saya berkhotbah tentang berani percaya toh. Lalu ada pergumulan juga, beli sesuatu, beli anut sampai belum jadi tuh. Lalu setelah itu saya memperkatakan. Hari berikutnya, besoknya kalau tidak salah, datanglah orang yang saya beli apa ini. Karena dia janji, dia bilang nanti kalau saya datang itu sudah tanda tangan nih. Wih Tuhan, Bugem kasih tahu ada yang cari. Saya senang sekali. Wih Tuhan ini dahsyat hebat. Kemarin baru khotbah lalu mempraktekkan tentang percaya. Tuhan sudah jawab. Lalu saya pakai baju sambil ini dalam hati. Saya keluar. Pas saya keluar bukan jawaban doa. Bukan artinya belum. Wih Pak ada masalah begini. Haleluya. Kita percaya dia penjawab doa. Ayat terakhir. Mari kita lihat di Matius pasal 8. Nah, ini kita lihat. Mari kita membangun keberanian percaya bahwa dia Allah yang menjawab. Lihat Matius pasal 8 ayat 1 sampai 3. Matius 8 ayat 1 sampai 3. Perhatikan ini ya, tentang Yesus sang penjawab doa. Oke? Supaya kita berani mengemukakan segala sesuatu. Sekalipun waktu kita mengemukakan segala sesuatu itu buka mata belum terjadi, tapi kita harus berani percaya bahwa dia menjawab doa. Dia mendengar seruan kita. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kata berbondong-bondong itu berarti jumlahnya bertambah-tambah. Semakin bertambah, semakin bertambah. Ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Bayangkan, ini persoalan besar pada saat itu. Ini sakit fisik maupun batin. Fisik itu rusak semua organ. Biasanya tangan jatuh, telinga jatuh, tidak rasa toh. Ya, makanya dulu kita masih kecil-kecil itu kita cerita orang kusta makan kacang gini katanya. Tidak ada dia punya jari-jari putus. Jadi makan kacang begini, dia kupas kulitnya begini. Kusta itu pada zaman itu baru ini masalahnya najis. Maka ketika imam menyatakan kamu kusta, hari itu juga orang ini angkat kopor keluar dari rumahnya, pergi berhimpun sesama orang kusta di gunung-gunung sana, di wilayah pengasingan. Makanya kalau zaman dulu ilmu kedokteran mempraktekkan pengasingan itu alkitabiah. Kalau Bapak Ibu orang tinggal lama di Bau-Bau, orang-orang kusta pertama disingkirkan itu situ. Di kantor daerah dulu itu, yang Lipo sekarang itu mall. Setelah zaman modern sedikit digeser ke Batauga. Masih ada yang ingat? Makanya dulu masih zaman tanda kutip masih zaman pancuri jambu mente nih. Kalau kita pergi di sana, kita takut ambil jambunya yang di bagian sana tuh. Lebih baik yang di kepala 3 naik ke atas tuh. Begitu. Walaupun kadangkala ada sedikit sedikit pencuri Robin Hood, kamu orang ambil saja dombolonya itu, bijinya taruh saja di bawah katanya, kasih orangnya punya begitu. Zaman dulu itu ya pelanggaran berat memang. Kita tidak berkebun tapi kita punya kebun. Kita tidak pernah tanam mangga tapi giliran musim mangga.
Maka saya pernah ingat, saya tidak tahu dapat kekuatan dari mana, mangga 1 karung terigu saya bawa lari karena dikejar orangnya tuh. Baru itu pagar-pagar kebun pada saat itu kan pagar batu begini. Baru hanya batang kayu besar ditata di itu untuk karung terigu. Saya masih ingat makan sampai sekarang karung terigu tuh. Mereknya apa? Kereta itu ya, orang berbaku balik belakang. Bukan kalau Kompas kan ada yang mata angin begini, tapi ada yang gambar kereta tuh, kereta orang arah kereta ya. Saya ingat. Saking takutnya itu bawa lari mangga 1 karung terigu bisa bawa lari. Oke. Kusta itu bukan hanya badannya tapi batinnya. Bayangkan ada bapak yang dipisahkan dari keluarganya karena kusta. Bahkan dicabut hak kerohaniannya. Kalau lewat kota mereka bertarian najis, najis. Semua orang menyingkir. Kalau pembuka-pembuka besar dengar niu, orang menyingkir tuh. Saking dihormatinya nih. Tapi mereka lewat najis, orang menyingkir karena najis memang. Ya toh? Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Di mana ayatnya Yesus itu Tuhan? Ini. Kalau kau tuntut di mana ayatnya Yesus itu Tuhan dan sembahlah aku, kalau kalimatnya, frasanya seperti itu, sepertinya tidak dapat ya. Tidak ada. Tapi apakah harus menuntut frasanya seperti itu sehingga kita tahu bahwa dia itu Tuhan? Bagaimana dengan otoritas penuh dia katakan kepada laut dan ombak? Kau diam? Diam. Hanya pencipta langit dan bumi yang bisa bicara dengan ombak. Bagaimana dengan otoritas besar dia katakan, hei gulung kau tikarmu, sembuh kau, dosamu diampuni. Siapa yang bisa? Apalagi ini. Lalu sujud menyembah dia dan berkata. Tapi kan Pak Gem ada juga raja yang disembah, ya ada juga. Tapi dalam konteks Alkitab, bahkan Petrus ketika disembah di depannya dia bilang, berdiri kok, kita sama-sama Ji. Begitu. Yesus tidak menolak penyembahan. Lalu dia berkata begini, Tuhan, ya betul. Ini terjemahannya ya betul Tuhan. Sama-sama diterjemahkan dari kata kurios, Kyrie. Jika Kyrie mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Bapak Ibu begini mari ya, karena ini menjadi persoalan ini. Saya beberapa kali temukan di YouTube orang berbantah. Itu kamu itu terjemahan yang benar Tuhan, tapi kok ganti Tuhan. Itu kata yang memiliki pengertian yang memiliki pengertian. Bisa kata kurios, Kyrie itu dipakaikan kepada bos majikan, tetapi juga dipakaikan kepada yang ilahi. Jadi tinggal tunggu saja baca konteksnya. Betul, waktu orang ini datang menyembah kepada Yesus, dia berkata kurios atau Kyrie itu Tuhan. Ya betul, konteks waktunya. Tetapi ketika Yesus bangkit, para murid tahu dengan setahu-tahunya bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka ketika mereka menulis kembali kisah itu, dia menulis, maka datanglah janda itu dan menyapa Yesus, Tuhan. Kan penulisannya di belakang sesudah peristiwanya toh? Iya tidak? Begitu, oke. Lalu orang ini bilang begini, Tuhan, sekiranya kau mau, bahasa kita sederhananya begini, kalau kau mau, pasti kau bisa sembuhkan saya. Lihat itu. Bapak Ibu lihat dalam tuh. Kalau kita bisa, kalau kau mau 100.000 supaya silaturahmi Maksudnya perhatikan ini. Yang meminta ini sepenuh-penuhnya bermohon kepada yang begitu. Bapak Ibu ini sekiranya bisa begitu. Kalau kau mau kau tolong saya dan kalau kau mau. Beda sedikit waktu kita datang tolong saya. Iya tidak? Ya? Ini uniknya. Kalau kau mau, kamu bisa sembuhkan saya. Bukan Tuhan sembuhkan saya dan. Walaupun itu juga permohonan yang. Tapi ini semua bergantung padamu. Oke? Bisa paham? Jika Tuhan mau,
Tuhan dapat mentahirkan saya? Jawaban Tuhan Yesus ayat 3 yang unik. Yang asiknya itu Tuhan Yesus jawab begini. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu. Ini uniknya. Menyentuh orang kusta itu hukumnya haram. Apalagi Yesus ini seorang rabi, guru, ustadz, yang paham betul hukum tentang menyentuh orang kusta, menyentuh mayat. Tetapi ketika ia menyentuh orang itu, yang kusta tahir. Pada peristiwa janda yang anaknya mati, laki-laki satu-satunya. Mestinya menyentuh orang mati juga itu haram. Tapi lihat, ketika orang mati disentuh, kehidupan mengalir. Makanya kita harus senantiasa terkonek. Amin? Iya. Kalau kita sedih, lalu terkonek dengan Tuhan, sukacita pasti. Kekuatan pasti. Amin? Nah itu pelajaran tentang sentuh menyentuh ini. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Bukan orang kusta, karena orang kusta tahu. Ya toh? Makanya selalu saya mau balik, selalu mau garis bawahi, selalu ada pada haknya. Apa itu hak yang di DPR itu, hanya presiden itu apa? Hak prerogatif. Mau-maunya Tuhan. Oke? Supaya kita mengerti nih. Supaya ketika kita berdoa, jawaban doa kita alami, kita tetap katakan, ini karena Tuhan. Yang berdoa tidak membanggakan dirinya bahwa doa saya dijawab. Amin? Ya, berarti tidak usah berdoa, haruslah gitu. Ya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Jadi inisiatif selalu pada pihak Tuhan. Penyelamatan inisiatif dari Tuhan. Makanya gordennya bait Allah itu terbelanya bukan dari bawah, tapi terbelanya dari atas. Temisa inisiatif dari Tuhan. Oke? Dia datang. Karena manusia berusaha mendatangi Tuhan tapi tidak pernah sampai-sampai. Sehingga apa yang terjadi? Pohon besar dikira Tuhan, batu dikira Tuhan, setan bahkan dikasih kira Tuhan. Oke. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu. Dan ini perkataannya, saya mau. Saya mau. Ya. Dari kata ini kita tahu bahwa pada hakikatnya dia sang penjawab doa. Amin. Amin. Karena itu mari manfaatkan. Kalau kau mau, kau dengar saya Tuhan. Iya, saya mau dengar. Aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi ketika Tuhan bilang saya dengar doamu, bukan hanya dengar, tapi dia melakukan. Waktu dia katakan kepada orang kusta itu, saya mau. Dan kemudian orang kusta itu sembuh. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Puji Tuhan, andalkan Tuhan, yakin dia sang penjawab doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Materaikanlah kebenaran firman-Mu di hati pikir kami. Roh Kudus, ajar kami lebih terjemahkan. Karena hamba terbatas. Tuhan, sekali lagi hamba mohon, buat kami lebih dalam mengerti tentang perkara ini. Kalau kekhawatiran, kalau ketakutan kadangkala datang menggocoh hidup kami.
biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang kami pelajari hari ini, bahwa kami harus membangun keintiman dengan Tuhan di dalam doa, di dalam pujian penyembahan kami. Belajar untuk mengandalkan Tuhan, bukan bersandar kepada kemampuan akali kami, berpikir kami, dan sekaligus meyakini sungguh bahwa Engkau Sang Penjawab doa. Buat kami mengerti lebih dalam tentang hal ini. Mungkin waktu kami duduk, waktu kami berjalan, atau waktu kami mengerjakan sesuatu, Engkau Roh Kudus mengingatkan kami lewat peristiwa-peristiwa apa yang kami jumpai dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Kiranya kami pulang, kami bawa kebenaran ini dan kami hidupi supaya nama-Mu dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Dan doa persembahan Ibu Yonce Lumilia dipersilakan. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu, sebab kami tahu Engkau Allah yang senantiasa baik buat kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang datang memberkati kami hari ini. Dan biarlah kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Biarlah Engkau terus memakai secara dahsyat dan luar biasa banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami akan memberikan korban syukur kami kepadamu Tuhan. Mari Engkau memberkati, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini dan di mana saja. Dan yang ada sisa bagi kami, Engkau juga terus memberkati, sehingga Tuhan kami boleh mempergunakannya sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, dan kami siap memberikan korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, amin. Silakan. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, Kau memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku
memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Sekali lagi kita belajar pujian ini Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Oh. Iya, 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 iya. Sama-sama nyanyikan. Oh. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudaraku. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman, dipersilakan multimedia. Shalom Jemaat yang terkasih, kita telah berada di minggu terakhir di bulan Februari ini. Iman yang hidup masih merupakan tema kita di bulan ini. Kita dapat meneladani Daniel yang memiliki keberanian karena kebiasaan memuji Allah semesta langit, mengandalkan hikmat kekuatan Allah, serta selalu percaya kepada Allah sebagai penjawab doa. Karena hidup kita yang tidak selalu mudah untuk dilewati. Bersama saya Jennifer, saya akan menginformasikan kegiatan sepekan Gereja Bethel. Inilah Bethel News. Hadirilah ibadah Bamak pada hari Senin tanggal 26 Februari pukul 7 malam bertempat di Gereja GKKA Bau-Bau di Jalan Pahlawan nomor 18 dengan tema Bersatu Memuliakan Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Ruruk STH. Pada hari Selasa tanggal 27 Februari akan diadakan doa misi pada pukul 6 sore bertempat di Rumah Doa. Latihan musik diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam di Rumah Doa. Mari kita nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah doa malam
yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 1 Maret pukul 7 malam di Rumah Doa. Pelayan doa malam sebagai berikut: WL Ibu Mariance Mandau, singer Saudari Yeni Peter dan Ibu Shirley Susanto, musik Bapak Benny Ham, Bapak Vincent Wijaya, Bapak Arthur Julianto, dan Saudara Benes Mawisu. Multimedia Bapak Ian Cedompe, firman Tuhan dibawakan oleh Ibu Sincetan. Bagi orang-orang muda, bergabunglah dalam ibadah Battle Youth yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret pukul 7 malam di Rumah Doa. Pelayan youth adalah sebagai berikut: WL Saudari Lydia Tambunan, musik Saudara Benes Mawisu, dan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Juanes Agus. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah Raya ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik Ibadah Raya Minggu tanggal 3 Maret adalah sebagai berikut: WL Bapak Hari Kohang, Bapak Benny Ham, dan Saudari Lydia Tambunan. Musik Bapak Vincent Wijaya, Bapak Stephen Wijaya, Saudara Benes Mawisu, dan Saudara Gabriel Hosang. Multimedia Ibu Yulianti, doa persembahan oleh Ibu Sincetan, Aser Bapak Ibu Chandra Susanto, dan Bapak Ibu Agustinus Bida. Ibadah raya ini akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus, pelayan perjamuan oleh Ibu Yongce Lomilia dan Ibu Kundrat Berhitu. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Battle Kids yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Pelayan tanggal 3 Maret sebagai berikut: WL Kakak Widya, pendamping WL Kakak Tessa, musik Kakak Jaya, firman kelas kecil Kakak Murti, dan firman kelas besar Kakak Desi. Pendamping Kakak Yuka dan Kakak Kiren, kameramen Kakak Marcel, dress code guru dan pendamping memakai baju putih. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 28 Februari, Saudari Sekina Teofani. Tanggal 29 Februari, Saudari Leonora Berhitu. Tanggal 1 Maret, Ibu Mariance Mandau. Tanggal 2 Maret, Saudara Benes Mawisu dan Saudara Riko Noya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan, dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Panin di nomor 7417004041 atas nama Yongce Lomilia atau Daniel Ruru. Dalam Daniel 2 ayat 20 mengatakan, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Demikian Battle News minggu ini, saya Jennifer mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tambahan pengumuman dari Pak Gembala. Ya, di Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia. Saya berharap, saya minta juga kita bisa mempersembahkan pujian seperti Perkim yang akan latihan sebentar di sore hari di sini ya. Saya berharap juga dari jemaat GBI bisa mempersembahkan pujian. Itu saja penegasannya tentang ibadah Bamak besok jam 7 malam di GKKA Indonesia. Mari bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita.
sampai akhir hidupku. Kuat yang menganku, Selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. sampai akhir Amin. hidupku, sampai akhir Hidupku. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Di penghujung ibadah kami menyatakan permohonan kami dan kami percaya Engkau yang mendengar. Biarlah tangan kuat kuasa-Mu memegang kami, menuntun kami. Engkau berjalan bersama kami dan mampukan kami, memberi diri kami untuk berjalan bersama. Kini saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Namun sebelum kami kembali, kami mau berdoa secara khusus pada saat ini untuk anak kekasih Gerald. Nyatakanlah kuasa kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati anak ini. Bukakan pintu-pintu kemudahan. Nyatakanlah kuasa-Mu sehingga kami boleh mendengar kabar sukacita dan kami muliakan Engkau, Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dalam kehidupan aktivitas kami. Namun sebelumnya mari Tuhan berkatilah kami. Berkat bagi orang-orang yang beribadah dan secara khusus berkat bagi orang-orang yang diutus kembali di dalam hidupnya untuk memberitakan kabar baik melalui perbuatannya, melalui perkataannya. Karena itu layakkanlah hamba-Mu ini menjadi saluran berkat untuk menumpangkan tangan kepada kami semua untuk kami terima berkat itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembalilah dalam hidup-Mu. Arahkanlah senantiasa hati dan pikir-Mu kepada Tuhan yang secara khusus dinyatakan melalui kehendak-Nya lewat kebenaran firman yang dinyatakan kepada kita hari ini. Hiduplah senantiasa di dalam puji dan sembah Dia. Mari kita terus belajar untuk mengandalkan Tuhan dan mempercayakan diri kita kepada Dia Sang Penjawab doa. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Kasih karunia, damai, sejahtera yang melampaui segala akal pikir manusia yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera itu tercurah atasmu, atas kita semua, sehingga dimampukannya kita untuk senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan, berharap bersandar kepadanya dan percaya sungguh Dia Sang Penjawab doa. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati, ibadah kita selesai. Mari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita